Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang perempuan muda bernama Rani. Sejak kecil, Rani selalu menjadi sosok yang penuh semangat dan ceria. Namun, kehidupan yang dijalani Rani tidak pernah mudah. Ayahnya meninggal ketika dia baru berusia 5 tahun, meninggalkan ibunya yang berjuang sendirian untuk membesarkan Rani dan adik laki-lakinya, Diko. Meski hidup mereka serba kekurangan, Ibu Rani selalu mengajarkan tentang pentingnya harapan dan kerja keras. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Rani bersekolah di pagi hari, sementara sore dan malam harinya ia membantu ibunya bekerja di ladang. Meskipun lelah, Rani tidak pernah mengeluh. Dia tahu bahwa satu-satunya harapan bagi keluarganya adalah masa depan yang lebih baik. Adik laki-lakinya, Diko, lebih pendiam dan seringkali merasa cemas dengan keadaan mereka. Rani selalu berusaha menghiburnya, berkata bahwa suatu saat nanti, mereka akan melewati semua ini. Namun, sebuah ujian besar datang menghantam keluarga mereka. Ibu Rani jatuh sakit parah. Awalnya, ibu hanya merasakan sedikit demam, tapi lama-kelamaan kondisinya semakin memburuk. Rani yang tidak pernah terbiasa melihat ibunya lemah, merasa sangat cemas. Mereka pergi ke dokter, dan hasil pemeriksaan itu menghancurkan hati Rani. Ibunya didiagnosa mengidap kanker stadium lanjut. Waktu yang tersisa untuk ibunya hanya beberapa bulan lagi. Rani merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ibunya yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, kini justru menjadi sosok yang membutuhkan dukungan. Rani merasa tidak siap menghadapi kenyataan ini. Namun, dia tahu bahwa dia harus tetap kuat, meski hatinya hancur. Rani bertekad untuk tidak menunjukkan kelemahannya di depan ibunya, agar ibu tetap merasa tenang dan tidak khawatir tentang masa depan mereka. Saat malam tiba, Rani duduk di sisi ranjang ibunya, menggenggam tangan ibunya yang kini terlihat sangat lemah. Dalam keheningan malam itu, ibunya membuka mata dan tersenyum tipis. "Rani, nak, kamu harus tetap kuat. Jangan biarkan hidupmu dipenuhi kesedihan," bisik ibunya dengan suara yang hampir tak terdengar. Rani menahan air matanya, berusaha tersenyum meski hatinya penuh dengan kesedihan. "Aku akan berjuang, Bu. Aku janji," jawab Rani dengan suara yang bergetar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa begitu rapuh. Ibunya adalah harapan terakhirnya, dan kini harapan itu perlahan mulai pudar. Rani tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya dan Diko setelah ibunya pergi. Namun satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan ibunya pergi tanpa berjuang sekuat tenaga. Setiap hari, Rani merawat ibunya dengan penuh kasih sayang, meski beban berat itu kadang-kadang terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Di saat-saat tertentu, Rani merasa sangat kelelahan, baik fisik maupun mental. Namun, ia selalu mengingat kata-kata ibunya, "Kamu harus tetap kuat, karena harapan ada di tanganmu." Kata-kata itu menjadi satu-satunya pegangan Rani dalam menghadapi setiap hari yang penuh kesulitan. Hari demi hari berlalu, dan keadaan ibunya semakin memburuk. Meski Rani berusaha sekuat tenaga untuk merawat ibunya, dia mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Di tengah malam yang sunyi, Rani duduk di kursi samping ranjang ibunya, memandangi wajah ibunya yang semakin pucat. Air mata Rani hampir selalu mengalir tanpa bisa dibendung, namun dia menahan semuanya, karena dia tahu ibunya membutuhkan ketenangan. Diko, adik Rani yang masih berusia 18 tahun, terlihat semakin gelisah. Dia merasa tertekan dengan keadaan keluarga mereka. Seringkali Diko menghabiskan waktu di luar rumah, mencoba untuk menghindari kenyataan pahit yang semakin mendekat. Rani tahu, Diko merasa takut kehilangan ibu mereka, dan rasa takut itu membuatnya menarik diri dari kenyataan. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan langit memerah, Rani dan Diko duduk di beranda rumah. Rani memandangi adiknya, yang tampak tertekan dengan pandangan kosong di wajahnya. Ia tahu Diko tidak pernah bisa berbicara tentang perasaan, apalagi mengenai kenyataan pahit yang mereka hadapi. "Kak, apa yang akan terjadi setelah ibu pergi?"
Tanya Diko dengan suara yang hampir tidak terdengar. Rani terdiam sejenak. Pertanyaan itu membuat hatinya semakin sesak. Namun ia mencoba untuk tetap tegar. Kita akan tetap bersama, Diko. Kita harus menjaga satu sama lain. Ibu ingin kita berdua kuat, jawabnya, meski hatinya ragu dengan kata-katanya sendiri. Diko menundukkan kepala, terlihat seperti menahan isak tangis. Aku tidak siap, Kak. Rani memeluk adiknya erat, mencoba memberikan kekuatan meski dirinya sendiri sedang rapuh. Aku juga takut, Diko, tapi kita tidak bisa menyerah. Kita harus terus berjalan, untuk ibu. Keputusan Rani untuk menjaga semangat dan harapan meski hati terasa hancur, membuat Diko sedikit merasa lebih baik. Namun, rasa takut dan kesedihan yang mendalam masih menguasai mereka. Setiap malam, Rani berdoa kepada Tuhan, memohon agar diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari yang semakin sulit. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. 1 minggu kemudian, Ibu Rani semakin tak sadarkan diri. Tubuhnya semakin lemah, dan nafasnya terdengar tersengal-sengal. Rani selalu berada di sisinya, tak pernah meninggalkan ibu. Pada pagi yang kelabu itu, Ibu Rani membuka matanya untuk terakhir kalinya. Dia memandang Rani dengan tatapan yang penuh kasih. Rani, suara ibunya lemah, namun Rani bisa mendengar dengan jelas. Jaga adikmu dan jangan biarkan hidupmu terhenti. Rani menggenggam tangan ibu dengan erat, merasakan kehangatan yang semakin memudar. Aku janji, Bu. Aku janji akan menjaga Diko. Jangan khawatirkan kami. Dengan sisa kekuatannya, Ibu Rani tersenyum, meskipun senyumnya begitu tipis dan penuh kelelahan. Kamu sudah besar. Jangan pernah menyerah. Itulah kata-kata terakhir ibunya. Setelah itu, tubuh ibunya yang lemah tak bergerak lagi. Suasana di dalam rumah yang sebelumnya penuh dengan harapan, kini dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Rani merasakan seolah-olah dunia ini menjadi gelap dan hampa tanpa ibunya. Namun, di dalam hatinya, sebuah janji menguatkan dirinya. Harapan terakhir ibunya akan terus hidup dalam dirinya, dan ia harus melanjutkan hidup demi adiknya, Diko. Rani menatap wajah ibunya untuk terakhir kalinya, mengusap rambut ibunya yang mulai tipis, dan membisikkan, "Aku akan terus berjuang, Bu, untukmu, dan untuk Diko." Dengan air mata yang tak terbendung, Rani menutup mata ibunya, merasakan betapa beratnya kehilangan. Namun, dia tahu bahwa inilah kenyataan yang harus diterima. Harapan terakhir ibunya kini menjadi beban yang harus diemban, dan Rani harus siap menghadapi hidup yang semakin sulit tanpa sosok yang telah menjadi sumber kekuatannya selama ini. Kehidupan Rani dan Diko setelah kepergian ibu mereka menjadi semakin berat. Rani merasa seolah-olah kehilangan bagian dari dirinya yang paling penting. Setiap hari, ia berusaha menjaga diri agar tetap kuat, meskipun setiap langkahnya terasa begitu berat. Diko, yang masih belum bisa menerima kenyataan, semakin menarik diri. Ia menghabiskan banyak waktu di luar rumah, seringkali tak memberi kabar dan menghindari Rani. Rani berusaha mengerti perasaan adiknya, namun rasa kesepian dan kekhawatiran selalu menghantui hatinya. Ia tahu Diko merasakan kehilangan yang mendalam, dan betapa sulitnya bagi Diko untuk menghadapi kenyataan hidup tanpa ibu mereka. Namun, Rani juga sadar bahwa dia tidak bisa melupakan tanggung jawabnya sebagai kakak, sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa untuk adiknya. Pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Rani duduk sendirian di ruang tamu. Suara hujan yang deras seperti mengiringi kesepian yang kini mengisi ruang-ruang hati mereka. Di luar jendela, terlihat Diko yang berjalan pulang dengan langkah tergesa-gesa. Rani berdiri, mendekati pintu, dan membukanya. "Diko, kamu kemana saja?" tanya Rani lembut, mencoba menahan rasa cemas. Diko terhenti sejenak, matanya yang lelah menatap kakaknya. "Aku hanya berjalan-jalan, Kak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Rani tahu Diko sedang berusaha menutupi perasaannya. Dia bisa melihat betapa lelahnya adiknya. Namun Rani tidak ingin memaksanya berbicara. "Jangan pergi terlalu lama,
Diko, kita harus berbicara. Kita harus saling mendukung. Diko menunduk, merasa malu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kak, rasanya semuanya hancur setelah ibu pergi. Aku merasa seperti kehilangan arah. Rani mendekat, meletakkan tangannya di bahu Diko. Aku juga merasa sama, Diko. Tapi kita harus ingat pesan ibu. Ibu ingin kita tetap hidup dan berjuang. Kita punya satu sama lain. Kita bisa melewati ini bersama. Diko menatap kakaknya dengan mata yang penuh kesedihan. Dan akhirnya ia mengangguk pelan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kak, semua ini terlalu berat. Rani menarik Diko dalam pelukan hangat, mencoba memberikan kenyamanan yang sepertinya sudah lama hilang. Kita mulai dari langkah kecil. Aku akan ada di sini, Diko. Selalu. Sejak malam itu, meskipun perasaan mereka masih sangat berat, Diko mulai berusaha kembali ke rumah dan berbicara lebih banyak dengan Rani. Mereka mulai bersama-sama menjalani hari-hari yang sulit, meski di tengah kesedihan yang mendalam. Setiap kali Rani merasa lelah atau kehilangan arah, ia mengingat pesan ibunya. Harapan terakhir ibunya menjadi penyemangat bagi Rani untuk terus melangkah. Namun, perjuangan mereka tidaklah mudah. Kehidupan di desa mereka semakin sulit, terutama setelah ibunya meninggal. Tanah ladang yang dulu subur kini tidak lagi menghasilkan banyak, dan mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rani bekerja keras untuk mencari nafkah, sementara Diko berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Meskipun begitu, beban ekonomi dan emosional semakin membuat mereka terjepit. Di sebuah malam yang sunyi, Rani duduk di depan rumah, menatap bintang-bintang yang gemerlap di langit. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya di tengah semua kesulitan ini. Tiba-tiba, Diko datang menghampiri, duduk di sampingnya. Mereka duduk bersama dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Apa yang akan terjadi pada kita, Kak? Tanya Diko dengan suara yang lirih, seolah mencoba memecah keheningan malam yang penuh dengan pertanyaan tak terjawab. Rani menarik napas panjang, memandang adiknya dengan penuh perhatian. Aku tidak tahu, Diko. Tapi satu hal yang pasti, kita akan selalu bersama. Kita masih punya harapan, meskipun kadang terasa sangat jauh. Diko mengangguk perlahan. Aku ingin percaya itu, Kak. Rani menatap langit, merasa betapa beratnya untuk terus berharap. Namun, ia tahu bahwa harapan adalah satu-satunya yang tersisa. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, harapan untuk kebahagiaan, harapan untuk hidup yang lebih bermakna, meskipun perjalanan itu penuh dengan rintangan dan kesedihan. Harapan itulah yang akan menjaga mereka tetap bertahan, meski dunia di sekitar mereka seringkali terasa begitu gelap. Dalam keheningan malam itu, Rani dan Diko berjanji untuk terus berjuang, untuk terus berharap, dan untuk selalu mengingat pesan ibu mereka. Jangan pernah menyerah. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Rani dan Diko perlahan mulai menemukan ritmenya yang baru. Meskipun beban hidup yang harus mereka pikul masih terasa berat, mereka berdua berusaha untuk tetap berjalan maju, mengingat pesan terakhir ibu mereka. Jangan pernah menyerah. Harapan yang dulu terasa begitu rapuh kini mulai mengakar di hati mereka. Rani, yang semula merasa seperti kehilangan arah, perlahan menemukan kembali kekuatannya. Ia mulai membuka hati untuk berbagi lebih banyak dengan Diko. Meskipun terkadang Diko tampak masih tertutup, mereka mulai saling mendukung dan berbicara lebih banyak. Mereka mulai mengerti bahwa meskipun mereka tidak bisa mengubah masa lalu, mereka bisa mengubah bagaimana mereka menjalani hari-hari yang tersisa. Sebuah kesempatan datang ketika Rani mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah toko kelontong milik seorang warga desa. Meskipun pekerjaan itu tidak mudah, setidaknya ia bisa mendapatkan penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diko, yang sebelumnya terisolasi dengan rasa kesedihannya, mulai membantu Rani dengan pekerjaan rumah dan ladang. Meski terkadang ia merasa tidak berdaya, melihat Rani yang berjuang membuatnya merasa terdorong untuk tidak menyerah. Suatu hari, ketika Rani kembali dari toko kelontong dan berjalan menyusuri jalan yang sepi, ia melihat sebuah pemandangan yang membuat hatinya tersentuh.
Diko, yang biasanya menghindari keramaian, duduk di bawah pohon besar di tepi jalan dengan wajah penuh harapan. Di sebelahnya, ada beberapa buku yang tergeletak di tanah. Diko, panggil Rani pelan, mendekati adiknya. Diko menoleh dan memberikan senyum yang jarang ia tunjukkan. Aku mulai belajar. Kak, aku ingin jadi lebih baik. Aku ingin ibu bangga, meskipun dia tidak ada lagi. Rani terdiam, terharu dengan perubahan yang mulai terjadi pada adiknya. Aku bangga padamu, Diko. Kamu kuat. Diko mengangguk, lalu berkata dengan pelan, aku tahu, Kak. Aku belajar dari kamu. Kamu selalu kuat meskipun segala sesuatu begitu sulit. Aku ingin ikut berjuang denganmu. Mendengar kata-kata itu, air mata Rani hampir menetes, namun ia menahan diri. Dalam hati, ia merasa harapan yang mulai padam perlahan kembali menyala. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, penuh dengan kesulitan dan tantangan, namun mereka kini memiliki sesuatu yang lebih penting, satu sama lain. Beberapa bulan setelahnya, kehidupan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Toko kelontong tempat Rani bekerja berkembang pesat. Pendapatan mereka meningkat, meskipun tidak banyak, cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Diko, yang sebelumnya hanya belajar secara otodidak, mulai memasuki sekolah jarak jauh dan mengejar cita-citanya yang dulu terabaikan. Ia ingin menjadi seorang guru, untuk membantu anak-anak di desa agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Suatu sore, saat Rani pulang kerja, ia melihat Diko duduk di meja makan dengan buku-buku terbuka di depannya. Wajah Diko tampak serius, namun ada senyum tipis yang terukir di bibirnya. Rani mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu belajar lagi? Tanya Rani dengan penuh kasih. Diko mengangguk, matanya berbinar. Aku ingin belajar lebih banyak. Kak, aku ingin membantu anak-anak seperti yang kita lakukan dulu. Kita punya harapan, kan? Kita bisa membuat masa depan lebih baik. Rani mengulurkan tangannya dan memeluk adiknya. Ya, Diko, kita pasti bisa. Kita punya harapan. Kita punya kekuatan untuk melangkah ke depan. Pada malam yang sunyi itu, di tengah desa yang mulai tidur, Rani dan Diko berdua berdiri di depan rumah, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit. Mereka berdua tahu, meskipun kehilangan ibu adalah luka yang dalam dan tak akan pernah hilang, harapan itu masih ada. Harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Harapan untuk keluarga mereka yang terus bertahan. Dengan janji yang tersisa di hati, Rani dan Diko melangkah maju, satu langkah demi satu langkah, membawa harapan mereka untuk masa depan yang lebih cerah. Karena pada akhirnya, harapan adalah sesuatu yang tidak akan pernah padam, bahkan di tengah kesedihan yang mendalam.